Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai manajemen risiko agribisnis. Yang pertama, risiko dan manajemen risiko. Definisi risiko. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya atau future dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manfaat manajemen risiko. Yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati atau prudent dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua, mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya dari segi finansial. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimal. Yang kelima, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable atau berkelanjutan. Tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk risiko. Yang ketiga, menempatkan ukuran-ukuran risiko. Yang kelima, menganalisis setiap alternatif. Yang keenam, memutuskan satu alternatif. Yang ketujuh, melaksanakan alternatif yang dipilih. Yang kedelapan, mengontrol alternatif yang dipilih tersebut. Lalu yang terakhir, mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Tipe risiko yaitu yang pertama, risiko murni. Risiko murni dapat dikelompokkan pada 3 tipe risiko, yaitu yang pertama, risiko aset fisik. Risiko aset fisik merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada saat fisik atau perusahaan atau organisasi. Contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Yang kedua, risiko karyawan. Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut. Contohnya kecelakaan kerja sehingga aktivitas perusahaan terganggu. Yang ketiga, risiko legal. Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti ganti kerugian. 2. Risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan pada 4 tipe risiko, yaitu risiko pasar. Merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga pasar. Contohnya, harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian. Yang kedua, risiko kredit. Merupakan risiko yang terjadi karena counterparty gagal memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Contohnya, timbulnya kredit macet, presentase piutang meningkat. Yang ketiga, risiko likuiditas merupakan risiko karena tindakan mampu memenuhi kebutuhan kas. Contohnya, kepemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat, menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya.
Yang terakhir, risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal, termasuk terkena virus. Yang kedua, risiko dalam agribisnis. Risiko dan perilaku produsen. Sistem pertanian yang tanggung dalam pembangunan subsektor tanaman pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang didukung oleh kemampuan memproduksinya. Oleh karena itu, setiap kegagalan berproduksi sangat tidak diharapkan. Keberhasilan mengatasi hasil pada usaha pertanian sangat ditentukan oleh kemampuan petani mengatasi berbagai faktor kendala yang ada dalam usaha tani tersebut, yang meliputi kendala teknis, ekonomis, dan sosial. Salah satu kendala lain yang diikut menjadi pertimbangan petani dalam membuat keputusan yaitu unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko dalam produksi pertanian menurut Swekartawi et al. 1985 diakibatkan oleh adanya ketergantungan aktivitas pertanian pada alam, di mana pengaruh buruk alam telah banyak mempengaruhi total hasil panen pertanian. Dalam kaitnya dengan ulasan ini, maka adanya situasi ketidakpastian adalah dimaksudkan kepada adanya risiko berproduksi dalam usaha pertanian yang dihadapi oleh masing-masing petani dan nampak dari adanya variasi dalam perolehan produksi maupun penerimaannya. Di Indonesia, penelitian mengenai risiko dan perilaku petani menghadapi risiko di bidang pertanian belum banyak dilakukan. Simanjuntak 1990 telah melakukannya untuk mengetahui adanya risiko produksi pada usaha tani tambak di Surabaya. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan teknologi budidaya udang dan bandeng, ternyata risiko produksinya adalah semakin besar. Dalam penelitiannya, Simanjuntak juga mengidentifikasi dan mensinyalir adanya keterkaitan antara faktor risiko dan efisiensi. Namun demikian, dalam penelitian tersebut belum terungkap bagaimana sikap petani terhadap risiko guna mengkuantifikasikan risiko. Beberapa peserta konferensi ADC di SIMMYT, Meksiko, sebagaimana dikemukakan oleh Roumeset 1979, sepakat untuk menyetujui 3 macam pemikiran tentang risiko sebagai berikut. Risiko sebagai salah satu ukuran dari dispersi hasil-hasil yang mungkin, misalnya sebagai varians, risiko sebagai probabilitas yang menghasilkan suatu keputusan tertentu, dan risiko berapa yang harus dibayar oleh mereka yang enggan risiko untuk dapat menghindarinya. Selanjutnya, untuk menjelaskan perilaku pengambil keputusan terhadap risiko usaha pertanian, maka digunakan suatu pendekatan rasional dengan teori utilitas, yaitu diwujudkan dengan bentuk fungsi utilitas Berry 1984. Dalam teori utilitas dikenalkan adanya suatu ciri yang menunjukkan bahwa para petani mungkin berusaha memaksimumkan sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak harus selalu berarti berbentuk keuntungan. Teori ini diawali dengan suatu asumsi bahwa seorang petani yang rasional dalam menghadapi situasi ketidakpastian akan berusaha memaksimumkan kepuasan atau utilitasnya dan bukannya jumlah rupiah yang diharapkan akan diterimanya. Konsep utilitas yang menghubungkan analisis efisiensi usaha dengan perilaku pengusaha dikenal sebagai teori Bernoulli atau lazim dikenal sebagai expected utility atau teori utilitas harapan. Menurut Debertin 1986, bentuk fungsi utilitas ada 3 macam. Yang pertama, fungsi utilitas untuk risk averter atau yang enggan risiko dengan pertambahan yang semakin menurun dengan semakin besarnya pendapatan. Yang kedua,
Fungsi utilitas untuk risk neutral atau netral risiko, kemiringannya konstan. Yang ketiga, fungsi utilitas untuk yang risk lover atau yang berani menanggung risiko akan bertambah dengan pertambahan yang semakin meningkat dengan makin bertambahnya pendapatan. Yang berikut 3, pengelolaan risiko dalam agribisnis. 1. Diversifikasi. Diversifikasi merupakan salah satu cara untuk mengeliminasi dampak negatif atau risiko yang dihadapi seorang pengusaha agribisnis. Bergerak pada beberapa lini usaha yang memiliki risiko yang berbeda, memungkinkan kerugian yang diderita oleh pengusaha pada suatu lini produk tertentu dapat ditutupi dengan keuntungan pada lini produk lainnya. Namun, diversifikasi menjadi tidak populer karena meningkatnya tekanan efisiensi, sehingga spesialisasi pada suatu lini produk yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif menjadi suatu pilihan. 2. Integrasi vertikal. Integrasi vertikal dalam arti mikro adalah suatu perusahaan yang bergerak pada 2 atau lebih level dalam suatu sistem komoditas. Sedangkan dalam arti makro yaitu 2 atau lebih perusahaan memiliki keterkaitan bisnis yang kuat dalam suatu sistem komoditas tertentu. 3. Penerapan teknologi. Penerapan teknologi dalam dunia usaha dapat mengurangi risiko tertentu yang mungkin timbul. Risiko biaya produksi terlalu tinggi dapat ditekan dengan penerapan teknologi produksi yang tepat. Dengan teknologi produksi yang tepat, maka produktivitas sumber daya akan meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan pula efisiensi usaha sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasaran. 4. Kontrak di muka. Kontrak di muka adalah suatu proses persetujuan pengiriman produk pada masa mendatang dengan harga yang telah ditetapkan sekarang. Kontrak di muka lebih menjamin kepastian harga yang harus diterima oleh penjualan produsen pada masa pengiriman produk nanti. 5. Pasar masa depan. Pasar masa depan adalah suatu produk pasar yang menyediakan fasilitas untuk menanggapi perdagangan secara cepat dalam unit produk terstandarisasi dalam mutu dan jumlah yang akan dikirim pada masa yang akan datang. 6. Usaha perlindungan. Usaha perlindungan adalah suatu upaya perlindungan risiko transaksi dalam cash market dengan forward contracting yang menggunakan future market dan mengambil posisi yang sama besar, tetapi berlawanan pada cash market dan future market secara simultan. 7. Pasar opsi. Jika terjadi pergerakan harga yang menguntungkan, maka ada 3 kemungkinan yang dapat dilakukan untuk memupuk keuntungan, yaitu sebagai berikut. 1. Memilih untuk tidak menggunakan hedge sampai harga mulai bergerak ke arah yang dianggap dapat merugikan. Kedua, memilih untuk menggunakan hedge tetapi harus melihat antara pergerakan harga dan jika harga cenderung bergerak ke arah yang dapat memberikan peluang keuntungan, maka dengan segera hedge tersebut dicabut. 3. Memilih untuk menggunakan pasar opsi. Alternatif pertama dan kedua mengandung risiko dan mahal jika tidak dilakukan dengan tepat. Untuk menghindari risiko dan biaya yang besar karena kemungkinan terjadi kesalahan proyeksi mengenai arah pergerakan harga, maka dapat digunakan alternatif ketiga, yaitu option market. Option market memberikan hak kepada pembeli opsi untuk memilih posisi sebagai pembeli. Penjual future contracts memilih posisi sebagai pembeli, penjual future contracts atau tidak memilih sama sekali, tetapi bukan merupakan kewajiban. Pembeli opsi tersebut dapat membeli atau menjual future contracts pada waktu tertentu pada masa yang akan datang untuk suatu tingkat harga yang telah disepakati pada saat opsi dibeli. Sekian dan terima kasih.